Ya oke, sahabat trainer. Kali ini saya akan bahas hal yang sangat penting buat Anda sebagai trainer, pembicara, guru, dosen. Ini yang paling penting. Bagaimana cara membuat materi training kita strong ya. How to develop strong content. Jadi konten kita ini dalam training, ketika Anda sudah membuat atau menguasai bagaimana mendeliver yang baik, maka salah satu sisi yang harus kita bangun adalah bagaimana membuat konten training kita ini jadi kuat. Jadi banyak hal yang bisa kita gunakan untuk membangun konten yang strong. Oke. Nomor satu teman-teman, itu ada teknik namanya formulating. Formula, rumus. Jadi kalau Anda kenal misalnya formulating segitiga PDB-nya Pak Hermawan, itu formulating. Atau bahkan formula itu misalnya hukum-hukum Pascal, Archimedes, Pythagoras, nah itu strong konten teman-teman. Jadi Anda ketika Anda trainer soal sales, Anda bisa memformulasikan tentang bagaimana menjual yang baik. Itu formulasi. Bisa jadi itu kebalikannya nih, Anda melihat kok berhasil, Anda formulasikan ini konsepnya apa ya, gitu ya. Atau misalnya contoh Robert Kiyosaki ya, kuadran, itu formulating. Ya, formula-formula yang kita kenal seringkali berbentuk segitiga gitu ya, misalnya segitiga Maslow itu formulating. Misalnya segitiganya siapa lagi tuh ya, Kirkpatrick tentang level training itu formulating. Segitiganya Pak Hermawan PDB itu formulating. Ya, ada juga yang berbentuk kuadran. Ya, kuadran tuh macam-macam tuh, kuadran 1, 2, 3 Robert Kiyosaki yang paling populer. Atau berbentuk komparasi, misalnya malas belajar, rajin belajar, malas bekerja, rajin bekerja. Kalau malas belajar, malas bekerja, kubangan. Misalnya kalau rajin belajar, kemudian rajin bekerja, oh itu grow, tumbuh. Itu formulating. Jadi teman-teman harus rajin nih ketika Anda punya materi ini, Anda formulasikan yang Anda sendiri. Jadi ketika itu merupakan sebuah formula yang bagus, yang tepat, bahkan teruji, itu akan strong teman-teman. Jadi banyak sekali konsultan-konsultan itu, makanya dulu kalau kita di kantor suka bercanda dengan namanya konsultan asal bisa bikin kotak-kotak itu deh konsultan. Tapi memang itu menjelaskan, itu powerful, orang jadi mudah berpikirnya gitu ya. Formulating ya, jadi nomor satu. Nomor dua, biasanya pengelompokan, pengelasan, klasifikasi itu juga strong ya. Misalnya tipe salesman berdasarkan tipe anjing gitu ya. Nanti ada tipe salesman tipe kucing, monggo aja ya, kelas-kelas termasuk warna ya, dokter pil itu bisa bikin warna tuh. Ini manusia merah, manusia biru, manusia ungu, bisa juga. Itu Anda formulasikan. Atau modelnya misalnya oh ini tipe motivator, itu tipe star, itu tipe itu pengkelas-kelasan. Jadi teman-teman bikin saja misalnya karyawan, ini kelompok ini ya, biasanya merah, kuning, hijau. Itu juga sebuah formulating, pengelasan juga yang kuat untuk materi Anda. Ini teman-teman. Berikutnya adalah survei. Nah, ketika Anda ingin membangun konten yang kuat, Anda lakukan survei. Itu powerful. Jadi hasil survei itu selalu menarik. Kenapa? Karena survei itu terbukti ya, walaupun mungkin kaidah-kaidah kayak surveinya nggak terlalu sempurna, itu sudah bagus. Saya mensurvei 100 orang, nah itu kan mungkin belum memenuhi sampel ya. Saya mensurvei 100 orang, sekian persen menjawab ini, sekian persen menjawab ini, itu juga kuat. Jadi apalagi kalau survei Anda sangat serius dengan metode kuantitatif yang benar, pengambilan sebarannya benar, kemudian tekniknya benar, itu akan menjadi kuat hasil survei Anda. Nah, dunia kerja seringkali justru membeli bahkan hasil survei ya, misalnya ke AC Nielsen gitu ya. Oh, produk ini seperti apa, market share seperti apa, itu powerful. Jadi ketika Anda mempunyai materi training di dalamnya ada hasil survei, itu strong kontennya. Jadi Anda lakukan saja sesuai materi Anda ya. Nah, kalau Anda misalnya sales seperti apa, menurut survei bahwa diskon itu menarik gitu ya. Menurut survei, kalimat beli barang A seharga 75.000 dan barang A seharga 75.000 mendapat bonus 2 barang B,
quote lebih laris, ya barang A mendapat bonus barang B. Nah itu survei. Atau Anda survei kebalikannya, orang mengatakan barang A plus barang B seharga 75.000 itu kalah laris dengan barang A seharga 75.000 dengan bonus barang B. Nah itu survei-survei semacam itu menjadi strong ya, konten menjadi kuat, orang akan senang, peserta akan melihat, bahkan audiens Anda itu akan takjub gitu ya. Kemudian untuk menguatkan strong konten Anda, untuk konten training menjadi lebih kuat, bisa menggunakan storytelling, itu juga powerful ya. Nah, apalagi storytellingnya itu berupa sejarah, artinya real, gitu ya. Anda ceritakan kejadian yang sebenarnya. Makanya banyak pembicara yang mengalami sendiri, yaitu tokoh-tokoh hebat seperti Jack Ma, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Setiap dia bicara, semua orang memperhatikan penuh ya, strong. Kenapa? Karena sebenarnya berbicara sejarah dan terbukti, apalagi tentang dirinya sendiri gitu. Jadi kalau Anda mengungkap sejarah-sejarah karena itu terbukti sudah kejadian, maka itu juga strong ya. Terutama kalau Anda teman-teman misalnya sebagai ustadz, sebagai guru, dosen gitu. Ustadz itu mengungkap sejarah-sejarah para nabi, mengungkap sejarah para sahabat, itu strong banget. Atau para sufi ya, orang-orang yang zuhud telah melakukan perjalanan hidupnya ya, penuh contoh-contoh yang hebat, itu kuat ya. Misalnya ada seorang yang beli kurma, ternyata ada tercecer satu, beliau makan. Setelah beliau pergi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dia sholat di sana, mendengar malaikat berbicara, dia bukan orang yang ini gitu ya, pantas ahli surga karena dia pernah memakan satu butir kurma yang jatuh bukan haknya. Akhirnya beliau balik lagi ke Mekah, perjalanan 4 bulan itu hanya sekedar minta pengesahan penghalalan butir kurma. Yang jualan ternyata sudah meninggal. Dia minta ke anaknya. Anaknya bilang, oke, kalau saya nggak masalah. Tapi anaknya bapak tidak cuma saya, ada 9 orang. Akhirnya dikunjungi satu persatu. Itu kan strong banget sebagai contoh bahwa ada orang yang satu butir kurma pun dia butuh untuk dihalalkan karena sudah masuk ke dalam tubuhnya. Ketika Anda bicara bahas masalah korupsi, ketidakjujuran, ini sangat touchy banget, menyentuh ya. Jadi teman-teman gunakan storytelling dari sejarah-sejarah yang ada yang relevan dengan materi Anda. Kemudian kita bisa juga membuat konten kita menjadi strong itu dengan analogi ya, analogi ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir itu akan terbantu ketika kita membuat analogi ya. Misalnya orang yang semangatnya kuat tapi nggak action, itu ibarat orang yang ngegas mobilnya di dalam garasinya ya, cuma sesak napas doang gitu ya, karena nggak action. Jadi membuat analogi. Jadi teman-teman, materi Anda cari bikin analoginya orang malas seperti apa, analoginya misalnya orang yang bekerja tidak produktif ya, sibuk tak menentu, itu seperti rat race gitu, lari terus kenceng banget, makin kenceng tapi tidak kemana-mana. Nah itu sebuah analogi sehingga orang tersadarkan pikirannya, oh iya ya, ternyata saya ini rat race aja, sibuk tak menentu, hasilnya gak ada, hanya lari di tempat. Nah teman-teman, buatlah analogi, itu strong untuk konten training Anda. Kemudian apa lagi? Dengan akronim ya. Akronim itu juga membuat konten Anda strong. Yang paling fenomenal misalnya 4P gitu, itu termasuk akronim ya. Price, Place, Product, Promotion. Itu dari Kotler, itu sejak saya kuliah di tahun 80-an itu, ya itu sampai sekarang masih kepake kuat banget. Ada yang bisa ganti 4P oke ya. AIDA gitu ya, attention, interest, desire, action gitu. Itu akronim 3M dari AAGI, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil, strong ya. Karena AAGI membuat akronim, kalau 3M pasti punya AAGI gitu. Walaupun mungkin Jack Welch juga sudah pernah mengatakan mulai dari yang kecil gitu ya. Tapi lihatlah akronim. Jadi Anda, teman-teman, buat tuh akronim. Akronim apa aja ya? 4P, 3F, atau ada singkat lagi misalnya. Ada teman saya yang bikin akronim seruntulan, ya, teknik sales, ada yang bikin akronim otomatis, gitu. Otomatis sukses, gitu. A-nya antusias, gitu misalnya.
T-nya tekun, ya itu akronim, itu juga powerful. Jadi banyak sekali konsep-konsep yang sebenarnya berbentuk akronim juga ya, di dalam marketing, di dalam sales, di dalam promotion, di dalam manajemen ya, misalnya sekian M gitu ya, money, man, machine, management. Nah itu sebuah akronim, itu akan strong ya. Hampir semua konsultan-konsultan ternama seperti Boston Consulting Group gitu, ataupun konsultan yang lain suka itu bikin akronim selain di atas tadi ya, formula-formula. Nah, untuk membuat materi kita makin kuat lagi, Anda bisa explore lagi, misalnya dengan listing. Ya, listing itu juga bagus ya. Jadi orang itu cenderung menunggu tuh, misalnya ada 7 teknik. Nah, 7 tuh. Begitu Anda bahas 1, dia dengerin 2, dia dengerin 3, ada stop, dia nunggu tuh 4, 5, 6, 7-nya apa ya gitu ya. Ya, tidak cuma di dunia ceramah juga sama kan. Nah, ulama-ulama juga memberikan teknik, bahkan Nabi juga memberikan teknik ya, 7 orang, 5 orang nah, yang dicintai. Itu teknik-teknik ya. Misalnya Anda pengen dapat warisan Jannatul Firdaus gitu ya, maka Anda harus dengarkan ini, ada syarat-syarat. Misalnya 7 syarat atau 9 syarat untuk mendapatkan warisan Jannatul Firdaus ya. Di Al-Mu'minun ini ada ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Nah, itu di Al-Mu'minun 10-11. Berarti syaratnya 9 tuh ya. Syarat pertama, qad aflahal mu'minun, harus mukmin. Syarat kedua gitu. Itu ada cerita, orang penasaran, apa ya? Misalnya ya, yang sholatnya khusyuk ya. 3 apa ya? Alayna fi zakat ya. Anilah fi muridun. Oh, yang nggak ngomong, yang nggak penting-penting. Terus ditunggu itu 3 apa? Nah, itu namanya listing. Jadi teman-teman bikin the listing. Nah, ketika Anda membuat misalnya 5 cara, 7 cara, 8 hal ya. 7 habit. Nah, itu contoh yang fenomenal sekali ya. 7 habit ya kan? Itu powerful. Karena orang cenderung memang pengen tahu komplitnya ketika sudah dapat 1, 2, atau 3. Sehingga kalau di training itu Anda bikin listing cara meningkatkan penjualan, 8 cara, dia akan tungguin terus tuh sampai 8 sehingga strong ya, kontennya strong. Apalagi teman-teman, tadi sudah akronim, listing, new idea. Konten training Anda akan menjadi kuat, diminati, diperhatikan, dan orang akan jadi fokus ketika Anda munculkan ide-ide baru, new idea. Ya, pada dasarnya manusia itu senang dengan hal yang baru, ya kan? Barbecue ya, baru, beda, dan kualitas. Jadi manusia senang dengan hal yang sifatnya baru, berbeda, dan berkualitas. Jadi kalau Anda munculkan ide-ide baru, ide-ide yang original dari Anda, maka orang akan penasaran gitu ya. Beda kalau kita membahas yang itu. Jadi carilah ide, Anda pasti bisa. Kita bisa kan memformulasikan ya, sesuatu, jadi kita cari ide baru. Misalnya kalau saya main programming for selling, 30 metode, dari mana itu dapat? Ya saya koleksi sendiri, saya cari, saya survei, saya riset. Oh, contohnya saya cari, saya coba, oh mumpul nih 30 metode meningkatkan penjualan. Nah itu new idea ya. Termasuk di kelas-kelas korporasi sangat diminati waktu itu. Oke, kemudian apa lagi? Tidak kalah pentingnya, ini yang terakhir, walaupun mungkin masih banyak ide ya, tapi untuk sesi video ini tidak kalah penting adalah praktek. Teman-teman harus praktek. Dulu ketika saya ngajar komputer, membuat programming gitu ya, ya orang mungkin kalau dengan teori-teori nggak masuk di kepala, praktekkan saja, langsung buat. Oh, ternyata bisa ya, oh bisa ya, nah, itu praktek ya. Atau misalnya Anda pengen bikin website, diajarin teori, wah susah, ya praktek saja. Ya, kamu hosting, setelah hosting masuk kontrol panel, cPanelnya, login dengan passwordnya, masuk ke public HTML-nya, kamu upload nama filenya, indeks HTML, kamu buat dulu misalnya selamat datang, dah upload. Setelah upload, nama websitenya apa, kamu ketik, oh iya keluar, wah dia percaya ya. Berenang udah jelas ya, dengan teori seumur hidup orang tidak akan bisa berenang, tapi begitu cemplungin praktek orang bisa berenang. Masak juga begitu ya, begitu praktek, oh bisa. Training public speaking juga sama, oh praktek bisa.
sales ya sama. Kalau perlu, suatu saat saya pernah di Madiun, di Semarang, kemudian di Jogja itu praktek. Saya suruh jual majalah bekas gitu ya. Mereka praktek jualan, ternyata laku. Terus kita formulasikan apa yang membuat Anda bisa laku tadi. Oh, pendekatan yang baik, menjelaskan Pak latar belakangnya gitu kan. Harganya kenapa mahal dan segala macam. Segmen cari orangnya yang tepat, orang yang punya uang Pak, beli majalah bekas 100.000 siapa yang mau. Nah, oke, dengan praktek itu mereka jadi pede. Oh iya, tanpa telepon, tanpa fax, tanpa modal bisa jualan, sehingga kepercayaan dirinya muncul. Jadi teman-teman, itulah beberapa teknik membuat strong content, membuat training Anda kontennya kuat, sehingga dari level 1 sampai level 4 ya, reaction, learning, impact dan resultnya akan membawa hasil. Result ya, nomor 1 ya, yang paling tinggi ya. Jadi training kita sebaiknya memang di kelas itu menarik, ada proses belajar, membawa impact dan result kepada orang-orang yang kita beri training. Ya, itulah beberapa teknik teman-teman supaya konten Anda menjadi semakin keren setelah Anda mempelajari dan menguasai teknik-teknik mendeliver yang baik ya. Menyenangkan, slide-nya bagus, ada humornya, interaksinya bagus, tanya jawabnya lancar, suasana menyenangkan, menjadi kondusif untuk belajar, maka delivery, konten, marketing Anda ya, Anda memasarkan ini. Insya Allah Anda sebagai trainer ya, sukses, berdampak, dan membawa hasil. Oke, see you teman-teman di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, gratis. Oke, bye-bye.